Anda masih bersama kami dalam Berita Padang. Berikut 3 berita utama hari ini. Simulasi evakuasi gempa dan tsunami. Murid SD dilatih menyelamatkan diri ke shelter. 15 tersangka penambangan emas ilegal dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Pasaman. Tim Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Sumbar memonitoring ujian tes kemampuan akademik di SMA Negeri 1 Lubuk Sikaping. Sebanyak 15 penambang emas ilegal yang menjadi tahanan Polres Pasaman dibawa ke kantor Kejaksaan Negeri Pasaman pada Rabu pagi. Pemberkasan mereka telah selesai di tahap pertama. Selanjutnya akan diserahkan kepada jaksa. Di antara 15 orang ini, seorang di antaranya sebagai penyedia tempat dan peralatan atau pemodal warga Rao, Pasaman. Sesampai di kantor Kejaksaan Negeri Pasaman, para tersangka kemudian menjalani pemeriksaan oleh jaksa. Jika pemeriksaan yang dilakukan jaksa masih ditemukan kekurangan, maka jaksa akan mengembalikan berkas kepada kepolisian untuk dilengkapi lagi. Jika dinyatakan lengkap, berkasnya akan dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan. Para tersangka penambangan emas ilegal ini ditangkap saat melakukan penambangan emas menggunakan mesin penyedot air, keong penyedot batuan dan pasir di Sungai Sibinail, Kecamatan Rau Pasaman, tanggal 11 September 2025 lalu. Pagi ini kita melaksanakan tahap 2 terhadap perkara ilegal ini terkait dengan mineral dan batu bara. Itu yang kita lakukan penggerbekan pada tanggal 11 September 2025 di daerah Sibinail, Kecamatan Rau. Kita lakukan penangkapan terhadap 15 orang yang memang kita tetapkan sebagai tersangka. Polisi juga menyerahkan barang bukti berupa selang air, keong penyedot, pipa penyedot, dan mesin penyedot air kepada jaksa. Para pelaku dijerat dengan pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara dengan ancaman penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 miliar rupiah. Fauzan melaporkan dari Pasaman. Tim monitoring evaluasi dari Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan BBPMP Sumatera Barat, Satuan Kerja Kemendikdasmen menggelar tes kemampuan akademik kepada siswa SMA Negeri 1 Lubuk Sikaping Pasaman pada Rabu pagi. Para siswa kelas 12 mengikuti tes kemampuan akademik ini di dalam kelas dengan menggunakan komputer. Guru sekolah mengawasinya di dalam kelas, sedangkan tim BBPMP mengawasi dari dalam dan luar kelas. Yang dipantau tidak saja proses pelaksanaan ujian, tapi juga perilaku peserta selama ujian berlangsung. Tim akan melihat apakah ada pelajar yang membawa telepon genggam ke ruang kelas saat ujian berlangsung, atau bertanya kepada temannya saat pelaksanaan ujian. Kegiatan tes kemampuan akademik ini merupakan program pemerintah yang dimulai dari tanggal 3 November hingga tanggal 6 November. TKA bertujuan untuk mengukur pencapaian belajar para siswa sesuai kurikulum sekolah. Pada hari ini, para siswa SMA 1 melaksanakan tes kemampuan akademik. Tes kemampuan akademik ini merupakan salah satu program pemerintah yang baru dijalankan pada tahun 2025 ini, yang dimulai pada tanggal 3 sampai 6 November. Alasan ada TKA ini adalah untuk mengukur pencapaian para siswa sesuai dengan kurikulum sekolah. Gunanya TKA ini bersifat sukarela, tidak menentukan siswa untuk lulus sekolah, namun berguna untuk dalam penyeleksian jalur masuk perguruan tinggi, yaitu SNBP. Menurut Kepala SMA Negeri 1 Lubuk Sikaping, penilaian yang dilakukan oleh tim BBPMP bukan hanya tes kemampuan akademik, tapi juga memantau sarana dan prasarana yang ada di sekolahnya.
apa-apa saja yang dilaksanakan, apa-apa saja persiapan, termasuk di sini bagaimana kesiapan panitia, bagaimana persiapan sarana prasarana, termasuk genset, termasuk internet, termasuk seluruh satpras. Yang lebih utamanya lagi adalah panitia dalam TKA ini. Jadi termasuk anak atau siswa itu di sini juga dipantau apakah siswa masuk ke dalam kelas itu membawa HP atau bermain-main. Balai Besar Pendidikan itu adalah balai mengikuti Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu melakukan melihat secara langsung pelaksanaan tes kemampuan akademis yang diperuntukkan bagi kelas 12 di SMA, dan ini dilakukan secara nasional. Jadi kebetulan tim kami seluruh Indonesia termasuk Sumatera Barat itu turun langsung melihat dan menyaksikan apakah kegiatan ujian ini atau tes ini. Dari tes kemampuan akademik ini, bisa diketahui sejauh mana kemampuan siswa menyerap materi pelajaran yang diberikan di sekolah dan apakah para muridnya memiliki kapasitas untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi melalui jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP maupun seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT. Ozan melaporkan dari Pasaman. Sekian perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Wulan Valeri dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.